Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anindita Putih Pembain Aji. Saya dari SMP Negeri 3 Semarang, kelas 8B, absen 3. Pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau ada pintu di rumah kalian yang ternyata bukan cuma pintu biasa? Nah, itu yang akan kita bahas kali ini. Saya ingin mereview novel Coraline karya Neil Gaiman, sebuah cerita fantasi yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata cukup gelap dan creepy. Penasaran kan? Tonton sampai habis ya! Sebelum masuk ke ceritanya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang identitas bukunya. Judul buku yang akan saya review kali ini adalah Coraline, yang ditulis oleh Neil Gaiman. Saya akan mencoba membacakan latar belakangnya. Neil Gaiman is a critically acclaimed and award-winning author of the novels American Gods, Neverwhere, Stardust, winner of the American Library Association's Alex Award, as one of 2000's top 10 adult novels for young adults. The short fiction collection Smoke and Mirrors, and the children's book The Day I Swapped My Dad for Two Goldfish, illustrated by Dave McKean. He's also the author of the Sandman series of graphic novels. Among his many awards are the World Fantasy Award and the Bram Stoker Award. Originally from England, Gaiman now lives in the United States. Yang artinya, Neil Gaiman adalah penulis yang diakui secara kritis dan memenangkan penghargaan untuk novel-novel American Gods, Neverwhere, Stardust, pemenang Alex Award dari American Library Association, sebagai salah satu dari 10 novel dewasa terbaik untuk remaja tahun 2000. Kumpulan cerita pendek Smoke and Mirrors dan buku anak-anak The Day I Swapped My Dad for Two Goldfish diilustrasikan oleh Dave McKean. Ia juga merupakan penulis seri novel grafis Sandman. Di antara banyak penghargaannya adalah World Fantasy Award and Bram Stoker Award. Berasal dari Inggris, Gaiman sekarang tinggal di Amerika Serikat. Buku ini pertama kali diterbitkan oleh HarperCollins pada tahun 2002. HarperCollins sendiri merupakan salah satu penerbit besar internasional yang sudah menerbitkan banyak karya terkenal dari berbagai penulis dunia. Tetapi untuk di Indonesia sendiri, diterbitkan oleh Gramedia dan diterjemahkan oleh S.A.A. Susanti pada tahun 2004. Untuk jumlah halamannya, novel ini sekitar 199 halaman. Walaupun bisa sedikit berbeda, tergantung edisi atau cetakan yang digunakan. Untuk bahasa aslinya sendiri adalah bahasa Inggris, tetapi sekarang buku ini sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, jadi lebih mudah diakses oleh pembaca dari berbagai negara. Nice! Dalam proses penerbitannya, buku ini juga melalui tahap penyuntingan oleh editor. Salah satunya adalah Jennifer Brahill, yang berperan dalam memperbaiki, merapikan, menyempurnakan isi cerita sebelum dipublikasikan. Selain itu, buku Coraline juga dilengkapi dengan ilustrasi yang dibuat oleh Dave McKean. Ilustrasi ini membantu memperkuat suasana cerita, terutama karena ceritanya punya nuansa misterius dan sedikit menyeramkan. Secara umum, buku ini sering dikategorikan sebagai novel untuk pembaca muda atau middle grade.
Tetapi walaupun begitu, banyak juga remaja dan orang dewasa yang membaca dan menikmati buku ini. Karena ceritanya tidak hanya seru, tapi juga punya makna yang cukup dalam. Novel Coraline karya Neil Gaiman menceritakan tentang seorang anak perempuan bernama Coraline Jones yang baru pindah ke rumah tua bersama orang tuanya. Karena kedua orang tuanya sibuk, Coraline sering merasa bosan dan mulai menjelajahi rumah barunya. Suatu hari, ia menemukan sebuah pintu kecil yang awalnya terlihat biasa saja. Namun, pintu tersebut ternyata menyimpan sesuatu yang tidak terduga. Di balik pintu itu, Coraline menemukan dunia lain yang mirip dengan kehidupannya, tetapi terasa lebih menyenangkan dan sempurna. Ia bertemu dengan sosok-sosok yang terlihat lebih perhatian dan ramah dibanding orang-orang di dunia aslinya. Namun, seiring berjalannya waktu, Coraline mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh dan tidak beres di dunia tersebut. Apa yang awalnya terlihat menyenangkan perlahan berubah menjadi sesuatu yang misterius dan menegangkan. Cerita ini kemudian mengikuti perjalanan Coraline dalam menghadapi situasi tersebut, serta bagaimana ia mencoba memahami dan menghadapi hal-hal yang tidak biasa di dunia itu. Alur yang digunakan dalam novel Coraline karya Neil Gaiman adalah alur maju, progresif, karena cerita berjalan dari awal sampai akhir secara runtut. Tahapan alurnya sebagai berikut. Pertama, pengenalan. Coraline pindah ke rumah baru dan merasa bosan karena orang tuanya sibuk. Kedua, mulai munculnya konflik. Coraline menemukan pintu kecil yang menuju dunia lain. Ketiga, perkembangan konflik. Coraline mulai menyadari keanehan di dunia tersebut. Selanjutnya, klimaks. Coraline menghadapi dan melawan Other Mother. Dan yang terakhir, penyelesaian. Coraline berhasil kembali ke dunia nyata dan menyelesaikan masalah. Untuk latar tempatnya, pertama, tentu saja ada di rumah Coraline, di dunia nyata. Dan yang kedua, ada dunia lain atau dunia paralel yang mirip tapi lebih menyeramkan. Latar waktu tidak dijelaskan secara spesifik, tapi berlangsung dalam waktu beberapa hari hingga minggu. Untuk latar suasana, di awal cerita terasa seperti biasa saja dan sedikit membosankan. Tetapi ketika kita menuju ke tengah cerita, suasana berubah menjadi misterius dan aneh. Dan ketika kita mencapai akhir cerita, suasana berubah lagi, terasa lebih menegangkan dan menyeramkan. Untuk tokoh dari novel ini ada Coraline, Other Mother, Other Father, orang tua Coraline, anak-anak hantu, dan kucing hitam. Berikut sifat atau karakter dari masing-masing tokoh. Pertama, Coraline. Digambarkan sebagai anak yang penasaran, berani, cerdas, dan mandiri. Ia juga mengalami perkembangan karakter menjadi lebih dewasa. Kedua, Other Mother. Memiliki sifat manipulatif, licik, dan menyeramkan. Ia berpura-pura baik untuk menjebak Coraline. Ketiga, Other Father. Terlihat ramah dan menyenangkan, tetapi sebenarnya tidak bebas karena dikendalikan oleh Other Mother. Keempat,
tua Caroline. Digambarkan sibuk dan terkesan cuek, tetapi sebenarnya peduli dan menyayangi Caroline. Kelima, kucing hitam. Bersifat misterius, cerdas, dan membantu, serta menjadi penuntun bagi Caroline. Dan terakhir, keenam, anak-anak hantu. Digambarkan sebagai korban yang lemah dan sedih, yang memperkuat konflik dalam cerita. Yang bikin menarik, buku ini bukan cuma memiliki satu genre, tapi gabungan dari beberapa genre. Jadi pembaca bisa lebih merasakan campuran antara seru, tegang, dan sedikit menyeramkan dalam satu cerita yang sama. Berikut adalah beberapa genrenya. Pertama, fantasi. Karena cerita ini menghadirkan dunia lain atau dunia paralel yang tidak nyata, lengkap dengan hal-hal ajaib dan tidak masuk akal di dunia nyata. Yang kedua, horor ringan atau dark fantasy. Walaupun bukan horor yang berat, tapi ada banyak unsur menyeramkan, seperti Other Mother, dan suasana dunia lain yang aneh dan konflik yang menegangkan. Yang ketiga, petualangan. Karena Caroline mengalami perjalanan dan menghadapi berbagai rintangan untuk menyelamatkan dirinya dan orang lain. Dan yang keempat, children's literature atau novel remaja. Buku ini ditunjukkan untuk pembaca muda, tapi tetap bisa dinikmati oleh semua umur karena ceritanya dalam dan bermakna. Menurut saya, novel Caroline karya Neil Gaiman memiliki beberapa kelebihan yang menonjol. Pertama, dari segi ide cerita. Novel ini sangat unik dan kreatif. Konsep tentang dunia paralel yang terlihat lebih sempurna dari dunia nyata, tapi ternyata menyimpan bahaya yang sangat besar. Cerita seperti ini jarang sekali ditemukan dan membuat pembacanya langsung tertarik sejak awal. Yang kedua, pembangunan suasana atau atmosfernya sangat kuat. Pada awal cerita, suasananya terasa biasa saja dan sedikit membosankan, sesuai dengan perasaan Caroline pada saat itu. Tapi lama-lama berubah menjadi misterius, aneh, lalu menegangkan, dan bahkan menyeramkan. Perubahan suasana ini terasa halus tapi efektif, sehingga pembaca ikut merasakan ketegangannya. Ketiga, karakter utamanya sangat berkembang. Caroline digambarkan bukan sebagai anak yang sempurna, tapi justru karena rasa penasarannya itu, dia masuk ke sebuah masalah. Dari situ, ia berkembang menjadi anak yang lebih berani, cerdas, dan mandiri. Hal ini membuat karakternya terasa realistis dan inspiratif. Keempat, gaya bahasa penulis sederhana, tapi kuat. Walaupun bahasanya mudah dipahami, tetapi tetap bisa menyampaikan emosi dan ketegangan dengan baik. Sehingga cocok jika dibaca oleh remaja maupun orang dewasa. Kelima, cerita ini juga punya pesan moral yang dalam, seperti pentingnya menghargai keluarga, tidak mudah tergoda oleh sesuatu yang terlihat sempurna, dan berani menghadapi ketakutan. Selain kelebihan, ada juga beberapa kekurangan dari novel ini. Pertama, panjang cerita yang relatif singkat membuat beberapa bagian terasa kurang dikembangkan. Misalnya,
latar dunia lain atau latar belakang other mother tidak dijelaskan secara mendalam. Sehingga pembaca mungkin masih punya banyak sekali pertanyaan. Kedua, karakter sampingan kurang dieksplorasi. Fokus cerita memang ada pada Caroline, tapi akibatnya tokoh lain seperti orang tua Caroline atau anak-anak hantu tidak terlalu diceritakan secara detail. Dan yang ketiga, bagi sebagian pembaca, alur cerita terasa cepat, terutama menjelang bagian akhir, sehingga penyelesaian konflik terasa singkat. Untuk saran, novel ini sangat cocok jika dibaca oleh remaja yang menyukai cerita fantasi dengan unsur misteri, pembaca yang ingin cerita ringan tapi tetap memiliki ketegangan dan makna, pembaca yang suka cerita dengan karakter utama yang kuat dan berkembang. Namun, bagi pembaca yang kurang menyukai suasana menyeramkan atau cerita yang agak gelap, sebaiknya mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum membaca buku ini. Selain itu, menurut saya, buku ini juga bagus dijadikan bahan pembelajaran. Karena selain menghibur, cerita ini mengajarkan tentang keberanian, kemandirian, dan pentingnya menghargai hal-hal yang kita miliki. Jadi, kesimpulannya, Caroline itu bukan cuma cerita anak-anak biasa, tapi cerita tentang keberanian, rasa takut, dan menghargai apa yang kita punya. Dan kalian tahu nggak sih, kalau novel Caroline ini udah ada filmnya. Jadi, buat kalian yang mungkin nggak terlalu suka baca buku, bisa nonton filmnya ya. Coraline Jones always dreamed of finding a better world. A world more exciting than this. But never did she imagine that she'd discover it in her own home. A parallel place We've been waiting for you, Coraline. where parents are always fun I love your garden! Can't believe you did this! and everything is so good. What's shaking, baby? It just can't be real. Mom? You're just in time for supper, dear. You're not my mother. My mother doesn't have... But... Buttons? Do you like them? I'm your other mother, silly. You probably think this world is a dream come true, My name! but you're wrong. You do like it here, don't you, Coraline? You could stay here forever. There's one tiny little thing we need to do. Black is traditional. She's got this whole world where everything's better, but it's all a trap. You may come out when you've learned to be a loving daughter. From Henry Selick, the director of The Nightmare Before Christmas, comes a world of extraordinary imagination. Spooky secrets Who are you? You're in terrible danger, girl. and daring discoveries. I still have to find my parents to set them free. This year, when adventure comes knocking, there are some doors that should never be opened. Coraline, written for the screen and directed by Henry Selick, presented in Real D3D. Dan jujur, setelah baca ini, pintu rumah jadi agak suspicious sih. Oke deh, segitu aja review dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.